150 Perlakuan kita harus mempertimbangkan campur tangan terhadap alam melalui demi secara sadar, jika sama, maka percayalah pada alam untuk secara tidak sadar mengikuti hukum keberadaannya. Ketika kita menyerah pada rasa sakit karena rasa takut atau keyakinan, kita memberikan rasa sakit dengan kekuatan untuk menciptakan rasa takut atau keyakinan kita. Ketika kita menyangkal kekuatan rasa sakit untuk mengganggu alam, kita mengizinkan alam menciptakan kesehatan. Tubuh kita adalah materi tanpa kecerdasan apapun dan harus mematuhi amanat kesadaran kita, pikiran dan perasaan. Kurung tutup. 151 Ketika kita menghancurkan gangguan terhadap alam dengan menghancurkan ketakutan atau keyakinan yang menyebabkan penyakit, kita membuktikan keyakinan itu salah, ketakutan itu tidak berdasar, dan kondisi yang tidak wajar menjadi tidak nyata. Oleh karena itu kita harus mengganti pengetahuan dengan keyakinan, kepercayaan dengan rasa takut, dan yang nyata dengan yang tidak nyata. Ketika kita menghancurkan kepercayaan dan takut terhadap penyakit apapun, kita hancurkan penyakit tersebut. 152 Kita harus mengabaikan dampak fisik penyakit hanya untuk menyangkalnya, dan percaya pada alam yang mengetahui dan akan mengikuti hukum alam. Ketika kita menyerah pada bukti indera kita secara sadar menciptakan penyakit. Sekarang, balikkan hal ini, dan tolak bukti dari indera fisik dan percayalah pada alam untuk menciptakan kesehatan. 153 Dengan bereksperimen dengan telegrafi nirkabel kami menemukan hukum yang mengatur transmisi energi tanpa kabel. Ketika kita menghilangkan tahayul dari penyembuhan pikiran, kita menemukan hukum transmisi energi penyembuhan melalui pikiran dan perasaan kesadaran. 154 Penyembuhan pikiran bukanlah hal yang ajaib atau supranatural, sebaliknya, kesadaran akan menentukan apa yang tubuh kita wujudkan, dan merupakan penyebab kesehatan atau penyakit. Tidak peduli sistem apa yang digunakan, atau jika tidak ada upaya yang dilakukan untuk menyembuhkan, penyebab utama penyembuhan adalah kesadaran, dan oleh karena itu kesadaran adalah satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyembuhan pikiran. 155 Semua penyakit adalah akibat dari kondisi kesadaran yang salah. Sekarang mohon beritahu obat apa yang disarankan untuk mengubah kesadaran. Mengubah iklim tanpa mengubah kesadaran tidak akan meringankan penyakit asma, radang selaput lendir hidung, penyakit paru-paru atau jantung, sedangkan perubahan kesadaran tanpa mengubah iklim akan menghancurkan semua penyakit tersebut. Dengan mengubah iklim, kita belum tentu berubah kesadaran, sedangkan perubahan kesadaran secara mutlak menghancurkan penyebab segala penyakit. 156 Sistem undang-undang kesehatan yang berlaku saat ini tidak dapat diperbaiki jika penyakit dan penderitaan adalah satu-satunya tujuan sistem tersebut. Setiap hukum kesehatan yang tidak didasarkan pada pengendalian kesadaran adalah pencipta penyakit. Setiap kali seorang dokter mendiagnosis penyakit apapun dan menyebutkan jenis serta bentuknya, ia melahirkan penyakit yang menurutnya akan berjalan sesuai dengan gejala yang ditunjukkannya. Alih-alih dokter menjadi penyembuh pikiran, dia malah menjadi pencipta penyakit. 157 Pasien yang telah meminta seorang dokter, pikirannya telah menyatu dengan pikiran dokternya, dan setiap kondisi yang diyakini, disadari oleh dokter akan diikuti oleh tindakan tubuh pasien. Dokter mengetahui, menyadari, setiap kondisi dan waktu yang diperlukan agar penyakitnya dapat berjalan sesuai dengan resepnya, dan jika penyakit tersebut diyakini oleh dokter tidak dapat disembuhkan, pasien biasanya meninggal, seperti yang diyakini oleh dokter. Untuk membuktikan bahwa pelakunya benar-benar membunuh jutaan orang setiap tahun, saya sendiri dan ribuan orang yang tidak dapat disembuhkan, menurut para dokter, dapat menjadi saksi. 158 Kita tidak bisa lepas dari tindakan kesadaran kita sendiri, atau tindakan kesadaran dokter yang kita minta pertolongannya. Yang menyembuhkan pasiennya bukan lagi efek obat yang digunakan dokter, melainkan ketiadaan obat dari penyembuh pikiran yang menyembuhkan pasiennya, namun kesadaran keduanya lah yang menentukan dampaknya terhadap pasien yang mempunyai hubungan simpatik dengan mereka. 159 Dokter telah diajar dan percaya bahwa gejala tertentu memerlukan waktu sehari, seminggu, sebulan, atau seumur hidup untuk dijalankan. Penyembuh pikiran telah diajarkan dan percaya bahwa semua penyakit hanyalah kondisi tidak wajar yang dapat langsung dimusnahkan oleh alam. Baik dokter maupun penyembuh pikiran bertindak berdasarkan keyakinan yang jujur, dan keduanya mendapatkan hasil sesuai keyakinannya, baik dalam menciptakan atau menyembuhkan penyakit. Semua penyakit disebabkan oleh gangguan mental terhadap hukum alam kehidupan. Tidak ada penyebab material dari suatu penyakit, atau perkembangan penyakit yang tidak disadari. Pikiran mengganggu dan menghilangkan gangguan terhadap alam.
160 Ketika kita benar-benar alami, kita tidak perlu menegaskan kesehatan atau menyangkal penyakit. Dengan bersikap alamiah, kita menjadi sehat tanpa adanya upaya apapun dari pihak kita, dan segera setelah kita mengubah kebiasaan mental kita yang menyerah pada bukti-bukti yang kita rasakan, kita tidak akan lagi menaruh perhatian pada kesehatan atau penyakit dibandingkan pada perubahan dolar. Kita tidak pernah berpikir untuk menukar $1 sampai kita diharuskan melakukannya, lalu kita melakukan perubahan yang benar dan melupakannya. Ketika kita mengetahui hukum alam, kita akan memperlakukan setiap bukti indera sebagai pemberitahuan adanya gangguan, lalu percayalah pada alam dan lupakan saja. Hanya karena kita telah membentuk kebiasaan mental untuk menyerah pada bukti-bukti yang ada di indera kita, alih-alih menyangkal kekuatannya untuk menyakiti kita, maka kita harus menyangkal sekaligus menegaskan. 161 Segera setelah kita memiliki keyakinan positif bahwa kondisi alami kita adalah kesehatan dan keharmonisan, dan bahwa tidak ada kekuatan di bumi yang dapat mengganggu kondisi alami kita, maka kita tidak perlu memikirkan kesehatan atau penyakit lebih dari sekedar pertimbangan sesaat. 162 Hewan yang tidak pernah mempertimbangkan kesehatan atau penyakit akan terbebas dari penyakit yang disebabkan oleh pemikiran salah. Masalah terbesar yang dihadapi kebanyakan orang adalah, mereka berusaha terlalu keras untuk menyangkal bukti adanya penyakit dan menyadari kondisi sempurna mereka. Cara paling efektif untuk merawat diri sendiri adalah dengan meluangkan waktu 15 atau 20 menit 2 kali sehari untuk berkonsentrasi menyangkal bentuk penyakit khusus dan menegaskan kondisi alami kita. Dengan cara ini kita membangun kebiasaan mental yang baru dan sehat. 163 Ketika kita menyimpan gambaran mental tentang diri alamiah kita dengan mengesampingkan semua pemikiran lain, secara tidak sadar kita mengarahkan kekuatan, yaitu kehidupan dalam diri kita, untuk menciptakan kesehatan. Seluruh upaya kita harus diarahkan untuk mengubah kondisi mental kita, yang merupakan penyebab dari semua masalah fisik kita. 164 Kita tidak boleh mencoba mengarahkan kekuatan kehidupan ke bagian manapun dari tubuh kita. Alam akan merawat seluruh bagian tubuh kita jika kita mempercayai alam untuk melakukannya. Kecerdasan alam yang tidak disadari tidak memerlukan bantuan materi apapun dalam menciptakan kesehatan. Setiap upaya sadar untuk membantu alam merupakan campur tangan terhadap alam. Upaya bernapas dalam-dalam yang tampaknya tidak berbahaya, padahal tindakan ini dimaksudkan untuk mengembangkan paru-paru, merupakan campur tangan sadar terhadap alam, dan akan selalu lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Melakukan olahraga apapun, seperti berjalan kaki, bersepeda atau berenang, ketika tujuannya adalah kesehatan, merupakan gangguan terhadap alam. 165 Hanya ada satu penyebab dari semua penyakit tubuh, dan kondisi mental atau kesadaran kita mengarahkan sebab tersebut untuk menghasilkan akibat, dan hanya ada satu obat untuk semua penyakit tubuh, dan penyembuhan ini terjadi secara tidak sadar. Menyerah pada bukti-bukti indera, bukannya mengendalikan di antaranya, merupakan penyebab sebagian besar penyakit, namun emosi ketakutan, kebencian, dendam dan kekhawatiran akan menyebabkan sistem tubuh kita mengeluarkan racun yang akan mengakibatkan penyakit. Oleh karena itu, kita harus menjaga pikiran bebas dari segala emosi yang menimbulkan penyakit. 166 Ketika kita berpikir dan merasakan, menyadari, bahwa kita sehat secara alami dan bahwa prinsip yang melekat pada seluruh alam adalah cinta dan harmoni, kemudian menolak untuk sadar akan penyakit dan perselisihan, maka keadaan pikiran ini akan menempatkan kita dalam harmoni dengan hukum keberadaan kita. Segala upaya kita harus dikerahkan untuk mewujudkan kondisi alami kita yang damai dan harmonis. Ketika kita mempunyai kendali atas pikiran kita sehingga kita dapat menganggap diri kita sempurna setiap saat, maka kita akan menjadi sempurna setiap saat. Ini adalah hukum pikiran dan pikiran. 167 Dalam mengobati diri kita sendiri untuk segala bentuk penyakit tubuh, kita akan mendapatkan hasil terbaik, jika kita mengarahkan penyangkalan dan argumen kita pada kecerdasan alami kehidupan yang tidak disadari seperti yang kita lakukan jika kita ingin meyakinkan orang lain. Dengan mengulangi secara mental fakta bahwa penyakit itu tidak wajar dan bahwa alam dapat dan akan menghancurkan semua kondisi yang tidak wajar dan memulihkan kesehatan, sampai kita merasa bahwa ini benar, maka ini akan menghancurkan semua penyakit tubuh dan memulihkan kesehatan. 168 Semua pengobatan mental harus mempunyai tujuan yang satu ini, yaitu menghilangkan kesadaran akan penyakit dan membangun kesadaran akan kondisi alamiah kita. Ketika kita mencapai hal ini, kita telah menghancurkan semua penyakit dan memulihkan kesehatan. Kecerdasan alami kita dalam hidup tidak dapat berpikir.
Ia hanya dapat mengikuti hukum keberadaannya, bila kita membuat kondisi mental sehingga ia dapat melakukannya. 169 penyakit dan kelainan bentuk adalah kondisi yang tidak wajar. Satu-satunya tujuan penyembuhan pikiran adalah memulihkan kondisi kesehatan alami kita. Hewan yang sehat secara alami tidak mengenal benar atau salah, baik atau jahat, keadilan atau ketidakadilan, moralitas atau amoralitas. 170. Semua hewan harus bernalar secara deduktif demi pelestarian diri. Manusia sendiri telah mengembangkan penalaran induktif, tetapi jika ia gagal menjalankan kemampuan ini, maka ia tidak lebih unggul dari binatang. Ketakutan, kemarahan dan kekhawatiran akan membuat baik manusia maupun hewan sakit dan terserang penyakit, dan keduanya secara tidak sadar akan sehat sejak lahir hingga mati, asalkan tidak mengganggu alam. Satu-satunya kemampuan manusia yang membuatnya lebih unggul dari binatang dan memungkinkannya mengetahui benar dan salah adalah kemampuannya berpikir secara induktif dan deduktif. Matematika mencakup kedua bentuk penalaran.